Beralih ke informasi berikutnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 19 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jilid Pertama. Mereka adalah Edi Hermanto, Syarifuddin, Dwi Kridayani, dan Yudi Arminto. Hal tersebut diketahui dalam sidang virtual yang diketuai oleh Hakim Sahyan Effendi SH MH di Pengadilan Tipikor Palembang pada hari ini Senin 1 November 2021. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari sripoku.com, ada Odi Arya Saputra yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo, rekan Odi. Selamat sore, dia. Ya, rekan Odi, bagaimana untuk perkembangan kasus Masjid Raya Sriwijaya ini? Baik, Dea. Jadi untuk hari ini, Dea, Pengadilan Tinggi Negeri Palembang melakukan sidang tuntutan terhadap 4 orang terdakwa kasus Masjid Sriwijaya Jilid Pertama, Dea, di mana Edi Hermanto CS ini keempat orangnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing 19 tahun penjara maksud kami atas ulah mereka. Baik, Dea. Oke, lalu apakah terdakwa menerima tuntutan hukum tersebut atau bagaimana setelah mendengar tuntutan dari JPU tersebut? Baik, Dea. Jadi masing-masing kuasa hukum mengaku sangat terkejut dengan tuntutan yang dinilai mereka begitu tinggi karena mereka menilai masih banyak kasus yang lainnya terjadi dengan skala nasional dengan kerugian yang cukup besar. Tuntutan tidak sampai setinggi itu, Dea. Maka mereka berencana masih berpikir-pikir belum menerima dan akan melakukan langkah lanjutan atas tuntutan yang diterapkan kepada klien mereka. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terima kasih Mas Odi juga ini. Dan kami akan tampilkan hasil wawancara rekan Odi bersama kuasa hukum terdakwa Syarifuddin. Ada Fauzi Helmi, berikut selengkapnya. Ya, terhadap tuntutan perkara ini utamanya terhadap terdakwa dua dalam hal ini Pak Syarifuddin, kami akan tanggapi 1 minggu ke depan pada hari Jumat. Tuntutan ini tidak kami bayangkan sama sekali. Banyak perkara-perkara yang sifatnya kegiatan sosial, meresahkan masyarakat, lebih dari ini sifatnya nasional, pengaruhnya nasional bahkan internasional, tuntutannya tidak setinggi ini. Tapi pada klien kami terdakwa dua, tuntutannya melampaui akal yang kami bayangkan. Jadi kami semaksimal mungkin akan melakukan pembelaan. Dan menurut catatan kami selama persidangan tidak ada satupun saksi dan tidak ada alat bukti pendukung yang menyatakan benar dan meyakinkan bahwa terdakwa dua bersalah dalam mega proyek pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Kami dari tim pembela akan mengemukakan pada saatnya nanti akan melakukan pembelaan sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan pertemuan kami dengan fakta sidang akan kami ungkapkan kembali. Mudah-mudahan hakim akan menilai yang objektif, menilai fakta sidang, bukan terpengaruh oleh opini masyarakat ataupun kira-kira. Jadi kami sebagai penasihat hukum terdakwa dua akan maksimal melakukan pembelaan ini. Dan karena jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.